Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa mata kuliah Manajemen Risiko. Pada hari ini kita memasuki perkuliahan yang ke-13 dengan materi risiko likuiditas. Tujuan dalam mempelajari materi hari ini adalah mahasiswa mampu memahami definisi likuiditas dan sebab-sebab terjadinya risiko likuiditas, dan mahasiswa mampu memahami identifikasi likuiditas dan jenis-jenis risiko likuiditas. Mahasiswa mampu memahami langkah-langkah dalam melakukan manajemen risiko likuiditas, dan mahasiswa mampu memahami pengukuran risiko likuiditas dan strategi informasi manajemen risiko likuiditas, serta mampu memahami hubungan likuiditas dan solvabilitas. Definisi likuiditas. Secara umum, likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana atau cash flow dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai. Dan dari sudut pasifa, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio reliabilitas. Apabila bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun kebutuhan dana yang mendesak, maka muncullah resiko likuiditas. Definisi resiko likuiditas adalah resiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Besar kecilnya resiko likuiditas ditentukan antara lain melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah, baik berupa penarikan melalui clearing maupun penarikan tunai. Lalu melaksanakan monitoring secara harian atas semua dana masuk baik melalui incoming transfer maupun setoran tunai nasabah. Lalu membuat analisa sensitivitas likuiditas bank terhadap skenario penarikan dana berdasarkan pengalaman masa lalu atas penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi dan membandingkannya dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini. Dari analisis tersebut dapat diketahui tingkat ketahanan likuiditas bank. Selanjutnya, bank menetapkan secondary reserve untuk menjaga posisi likuiditas bank, antara lain menempatkan kelebihan dana ke dalam instrumen keuangan yang likuid, menetapkan kebijakan cash holding limit pada kantor-kantor cabang bank, melaksanakan fungsi ALCO yaitu Asset and Liability Committee untuk mengatur tingkat bunga dalam usahanya dan meningkatkan ataupun menurunkan sumber dana tertentu. Jenis-jenis risiko likuiditas. Risiko likuiditas pasar di mana risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar. Contohnya bank XXX memberikan bagi hasil yang tidak wajar, misalnya 80%, sedangkan rata-rata adalah 12%, agar nasabah bank dana mau menyimpan dananya, padahal pada saat yang bersamaan pasar hanya memiliki rata-rata 8,5%. Lalu, resiko likuiditas pendanaan, di mana resiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber lain.
Contohnya misalnya Bank XXX pada saat membutuhkan likuiditas, maka Bank XXX ini tidak mampu menjual obligasi yang dimilikinya walaupun sudah diberikan diskon cukup besar. Peristiwa risiko likuiditas yang sering terjadi yaitu di mana yaitu dibutuhkan penambahan dana dengan biaya tinggi atau dengan menjual aset dengan harga diskon. Ketidaksesuaian pada saat jatuh tempo antara earning, aset, dan pendanaan, di mana pinjaman jangka pendek dan pembiayaan jangka panjang dengan spread yang lebar. Nah, lalu adanya kontrak mudharabah mengizinkan nasabah untuk menarik dananya setiap saat tanpa pemberitahuan. Nah, ini biasanya yang bisa menyebabkan risiko likuiditas. Lalu, faktor atau penyebab meningkatnya risiko likuiditas yaitu penurunan kepercayaan terhadap sistem perbankan, adanya penurunan kepercayaan terhadap suatu bank, adanya ketergantungan kepada deposan inti, lalu berlebihnya dana jangka pendek atau long term asset, adanya keterbatasan secara syariah pada saat securitization karena pembatasan untuk menjual utang atau sell of debt. Nah, pengelolaan likuiditas. Pengelolaan likuiditas dapat memberikan keyakinan pada para penyimpan dana bahwa mereka dapat mengambil dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, bank harus mempertahankan sejumlah alat likuid guna memastikan bahwa bank sewaktu-waktu dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ketika bank mengharapkan keuntungan yang maksimal akan beresiko pada tingkat likuiditas yang rendah, atau ketika likuiditas tinggi berarti tingkat keuntungan tidak maksimal. Di sini terjadi konflik kepentingan antara mempertahankan likuiditas yang tinggi dan mencari keuntungan yang tinggi. Pengelolaan likuiditas sangat penting bagi bank, terutama untuk mengatasi risiko likuiditas. Untuk menjaga agar risiko likuiditas ini tidak terjadi, kebijakan manajemen likuiditas yang dapat dilakukan antara lain dengan menjaga aset jangka pendek seperti kas. Likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran atau alat likuid yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang bersangkutan. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi, atau dengan kata lain, perusahaan tersebut belum tentu memiliki kemampuan membayar. Penghitungan rasio likuiditas. Yang pertama adalah melalui current ratio. Ini menunjukkan tingkat keamanan atau margin of safety, kreditor jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Current ratio yang tinggi, maka makin baiklah posisi para kreditor. Oleh karena itu terdapat kemungkinan yang lebih besar bahwa hutang perusahaan itu akan dapat dibayar pada waktunya. Current ratio yang rendah lebih banyak mengandung risiko daripada suatu current ratio yang tinggi. Tetapi kadang-kadang suatu current ratio yang rendah malahan menunjukkan pimpinan perusahaan. Adapun formulasi dari current ratio ini adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Yang kedua adalah quick ratio. Rasio ini disebut juga sebagai acid test ratio, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dengan hutang lancar.
Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan. Karena mengganggu persediaan memerlukan waktu lama untuk direalisir menjadi kas. Walaupun pada kenyataannya mungkin persediaan lebih liquid daripada piutang. Rasio ini lebih tajam daripada current ratio karena hanya membandingkan aktiva yang sangat liquid. Jika current ratio tinggi tapi quick ratio rendah, hal ini menunjukkan adanya investasi yang sangat besar dalam persediaan. Adapun formulasi dari quick ratio adalah sebagai berikut. Aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi oleh utang lancar dan dikali 100%. Lalu strategi manajemen cadangan dan kebijakannya. Dalam menjaga tingkat profitabilitas bank dan menjaga kepercayaan masyarakat, sangat diperlukan manajemen risiko. Bank Indonesia mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Bank dapat terhindar dari risiko yang tidak perlu terjadi dengan cara yang pertama adalah standarisasi dan memutakhirkan semua kebijakan dan prosedur bank, lalu mengkaji dan penetapan limit risiko. Selanjutnya, membangun konstruksi portofolio aset dan memanfaatkan keuntungan diversifikasi. Dilanjutkan dengan melakukan proses pendidikan mengenai risiko secara berkelanjutan untuk semua pegawai. Dan dilanjutkan juga dengan membangun budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Risiko yang dapat merugikan bank antara lain tidak memadainya modal yang tersedia, lalu adanya risiko pemberian fasilitas kredit, dan adanya risiko kecurangan. Risiko likuiditas timbul secara alamiah sebagai akibat dari mismatch atau gap antara rate sensitive asset atau RSA dan rate sensitive liabilities atau RSL ya. Bank mengelola risiko likuiditasnya agar dapat memenuhi setiap kewajiban yang jatuh tempo dan menjaga tingkat likuiditas yang optimal. Asset Liability Management atau ALMA merupakan alat utama untuk mengendalikan risiko pasar yang berupa suku bunga, nilai tukar, dan risiko likuiditas. Kebijakan ini memuat satu penetapan limit risiko oleh Asset Liabilities Committee, yang kedua prosedur dan dokumentasi yang harus dipenuhi, yang ketiga analisis yang harus dilakukan, yang keempat metode untuk mengendalikan eksposur suku bunga dan kurs, yang kelima menetapkan otorisasi dan proses menangani penyimpangan terhadap kebijakan, yang keenam sistem penetapan harga dan penilaian pasar. Yang ketujuh, bank dapat membiayai kebutuhan nasabah atau operasional dari beberapa sumber. Dan yang kedelapan adalah mendapatkan dana dalam bentuk simpanan jangka pendek serta jangka panjang. Yang kesembilan, dengan meningkatkan pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kesepuluh adalah dengan meningkatkan modal. Yang kesebelas, menjual aktiva bank. Yang ke-12, beberapa aspek kunci dalam perspektif pengendalian risiko likuiditas. Nah, ya antara lain dengan cara menyusun strategi pendanaan khususnya pada kondisi pasar yang kurang menguntungkan. Lalu mempersiapkan pedoman yang jelas mengenai pengelolaan risiko likuiditas sesuai dengan strategi yang diambil. Ya, selanjutnya aktif mengukur posisi likuiditas bank dan mengkaji rencana darurat keuangan bank agar mampu mengatasi masalah likuiditas dengan biaya yang relatif murah.
Nah, tugas kalian di sini adalah yang pertama, menjelaskan tentang pengertian resiko likuiditas dan mengapa resiko likuiditas itu penting bagi suatu perusahaan. Lalu yang kedua, apakah kondisi yang terjadi pada likuiditas suatu perusahaan dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa satu perusahaan sedang berada dalam keadaan sehat ataupun tidak sehat. Berikan penjelasannya. Dan mengapa seorang investor dalam menjadikan acuan analisanya sering menempatkan likuiditas sebagai salah satu dasar analisa dalam menentukan kondisi suatu perusahaan. Berikan penjelasan ataupun pendapat dari Anda. Demikianlah para mahasiswaku. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap untuk menjaga kesehatan. Saya berharap kita akan bertemu dalam sesi perkuliahan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.